Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Yang pertama sekali, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang masih memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita sehat semua. Selawat dan salam kita sanjung sajikan kehadiran Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah. Hadirin para pemirsa, sahabat Al-Biruni Channel yang saya cintai. Pada kesempatan yang pertama sekali ini, sedikit saya ingin menyampaikan bahwa dalam hal kita belajar ilmu agama, dengan kondisi zaman saat ini yang serba sibuk, masing-masing kita punya kesibukan, sementara kita di masa muda atau ketika masih belajar, tidak kita gunakan waktu kita untuk belajar ilmu agama, atau terlalu fokus kita kepada ilmu dunia lah kita bilang. Maka dalam hal ini, sesuai dengan kegiatan saya selama ini, yaitu di dalam kelompok Ifkah, Ikatan Para Qari'ah Hafidhah, mungkin ada sekelumit ilmu atau ada sedikit ilmu yang saya kuasai bidang Al-Quran, khususnya bidang tajwid. Maka dalam hal ini, atas permintaan beberapa kawan-kawan dan juga sebagian murid-murid saya, untuk menyampaikan sedikit atau sekelumit ilmu. Walaupun sebenarnya mereka memintanya itu dalam bentuk pengajian, cuma karena keterbatasan waktu, tidak ada salahnya saya coba sampaikan di sini dan bisa kita buka dalam waktu senggang, misalnya sambil istirahat, sambil duduk-duduk bisa dibuka. Dan mudah-mudahan apabila apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kawan-kawan sekalian, maka silakan video ini dibagikan kepada yang lain. Namun apabila ada kesalahan atau ada kesilapan, sudah sepantasnya lah kita saling mengingatkan. Maklum manusia tidak luput dari kesalahan dan sama-sama kita memperbaiki. Baik, kawan-kawan sekalian, dalam hal ini ada sebuah kitab yang diajarkan di pesantren, kalau nggak salah saya di kelas 3, namanya kitab Hidayatul Mustafid. Nah, ini diajarkan di pesantren. Saya melihat bahwa metodenya sangat bagus dalam bentuk soal dan jawab, jadi lebih ringkas dan lebih mudah dipahami untuk para pelajar. Saya pikir langsung saja, tidak perpanjang kalam. Yang pertama sekali, muqaddimah, pendahuluan soal. Ma hakikatut tajwidi lughatan wa istilahan. Apa sebenarnya ilmu tajwid itu pada lughah, berdasarkan lughah atau secara bahasa, wa istilahan, dan secara istilah atau sering disebut sekarang dengan secara etimologi. Jadi, apa pengertian ilmu tajwid secara bahasa atau lughah dan secara istilah? Jawab, at-tajwidu lughatan al-ityanu bil jayyid. Ilmu tajwid secara lughah yaitu al-ityanu bil jayyid, menyampaikan dengan bagus. Jadi sesuatu yang disampaikan dengan bagus, dengan baik, dengan lebih cantik, itu disebut dengan jayyid atau tajwid. Jadi apa saja yang kita sampaikan kalau itu bagus, cantik, indah, itu disebut dengan tajwid atau jayyid. Itu secara bahasa.
Wa istilahan, dan ilmu tajwid secara istilah atau secara etimologi, ilmun yu'rafu bihi i'ta'u kulli harfin haqqahu wa mustahaqqahu, yaitu satu disiplin ilmu yang dikenal dengannya pemberian tiap-tiap huruf akan haknya. Jadi memenuhi hak-hak huruf, wa mustahaqqahu minas sifati, dan yang dituntut dalam hak-hak huruf itu daripada sifat-sifatnya, wal mududi, panjangnya, wa ghairi dzalika, dan selain demikian. Jadi yang dimaksud dengan ilmu tajwid secara istilah yaitu suatu ilmu yaitu untuk memenuhi hak-hak huruf, kemudian apa yang dituntut dari sebuah huruf. Nah, seperti dari sifat-sifat huruf, makharijul huruf, kemudian panjang dan pendeknya, dan selain yang demikian, katarqiq, seperti membaca dengan secara tipis, wa tafkhim, membaca dengan tebal, wa nahwihima, dan selain keduanya. Selanjutnya, ma ghayatu ilmi tajwid. Ma ghayah, jadi apa tujuan kita mempelajari ilmu tajwid? Ghayatuhu bulughun nihayati fi idqani lafdzil Quran. Jadi tujuan kita mempelajari ilmu tajwid yaitu sampai bulughun nihayati, sampai batas maksimal fi idqani, di dalam menguasai. Jadi menguasai secara maksimal lafdzil Quran, lafal-lafal Al-Quran, pengucapan Al-Quran, alama tuluqiyah minal hadratin nabawiyatil afsahiyah, atas yang diterimakan daripada hadrat Nabi Muhammad SAW yang fasih, yang lebih fasih dalam membaca Al-Quran. Jadi tujuan kita mempelajari ilmu tajwid yaitu ingin supaya kita membaca Al-Quran itu sebagaimana yang dibaca oleh baginda Rasulullah SAW. Seperti itu. Karena Rasulullah SAW dia menerima ilmu tajwid ini langsung dari Jibril alaihissalam. Setiap bulan puasa, itu Rasulullah selalu tadarus. Dalam bulan Ramadan, tadarus dengan Nabi kita di bulan Ramadan. Jibril membaca, kemudian didengarkan oleh Nabi kita, lalu Nabi kita mengulangnya. Itulah yang dilakukan oleh Nabi kita dalam bulan Ramadan. Maka karena Rasulullah langsung belajar kepada Jibril, beliau lebih fasih dalam pengucapan lafaz-lafaz Al-Quran. Maka tujuan kita belajar ilmu tajwid adalah mencapai batas maksimal penguasaan kita dalam mengucapkan lafal Al-Quran sebagaimana yang diucapkan oleh baginda Rasulullah SAW. Wakila, dan dikatakan atau ada pendapat lain, ghayatu saunul lisani anil khata'i. Jadi tujuan mempelajari ilmu tajwid itu yaitu menjaga lisan daripada kesalahan. Fi kitabillah ta'ala, di dalam membaca kitab Allah Ta'ala. Tentu yang dimaksud ini adalah Al-Quran, bukan kitab yang lain. Bukan Injil, bukan Zabur, ataupun Taurat. Selanjutnya, soal ma hukmu syari'i fi ilmi tajwid. Apa hukum secara syara', hukum syara' di dalam mempelajari ilmu tajwid? Jawabnya, at-tajwidu la khilafa fi annahu fardu kifayah. Ilmu tajwid itu tidak ada khilaf padanya, tidak ada khilaf yang bahwa mempelajarinya ilmu tajwid itu adalah fardu kifayah. Maksudnya, apabila dalam satu negeri ada sebagian orang yang telah menguasai ilmu tajwid, secara detail, berarti orang yang lain itu terlepas, jadi telah memadai. Jadi
Kalau misalnya dalam satu negeri atau dalam satu kota atau apalah istilah sekarang, tidak ada orang yang paham ilmu tajwid, maka seluruh masyarakat yang ada di desa itu atau di kampung itu seluruhnya mereka itu berdosa. Wal amalu bihi fardhu ain ala kulli muslimin wa muslimatin minal mukallafin. Dan beramal dengannya tajwid fardu in atas tiap-tiap muslim baik laki-laki maupun perempuan daripada orang-orang yang mukallaf atau yang dewasa yang dibadati hukum. Maksudnya setiap orang ketika dia membaca Al-Quran dia harus wajib menggunakan tajwid walaupun dia tidak paham hukum-hukumnya. Nah, ya seperti itu. Jadi misalnya dibaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu kan ada hak huruf di situ. Ada panjangnya, ada maknya. Dia baca seperti itu walaupun dia tidak bisa menjelaskan ini hak hurufnya seperti ini, kemudian mesti panjang segini, dia nggak bisa menjelaskan. Nggak ada masalah. Yang penting cara bacanya udah betul, berarti dia telah memenuhi kewajiban untuk membaca dengan tajwid. Selanjutnya kita masuk dalam pembahasan yang pertama, faslun fi ahkamil isti'adzati wal basmalah. Fasal pada hukum-hukum isti'adzah. Nah, hukum isti'adzah membaca a'udzubillah wal basmalah, membaca bismillahirrahmanirrahim. Soal, idza atal qari'u bil isti'adzati wal basmalati was surati. Nah, apabila membaca oleh seorang qari, orang yang ahli baca Al-Quran, bil isti'adzati dengan membaca a'udzubillah wal basmalati dan membaca bismillah, was surah dan membaca surah atau surat, fakam wajhan fiha, maka ada berapa cara membacanya? Dijawab, fiha arba'atu aujuhin. Padanya itu terdapat 4 cara. Jadi kita membaca a'udzubillah, kemudian membaca bismillah, kemudian membaca surat, itu ada 4 cara. Cara yang pertama yaitu qat'ul jami', yaitu memutuskan tiap-tiapnya. Kita putuskan tiap-tiapnya. Berarti kita baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, gitulah contohnya. Jadi diputuskan tiap-tiapnya. Jadi nggak disambung. Kemudian itu cara yang pertama. Dan itu boleh. Yang kedua, wawasul basmalati bisurah. Jadi cara yang kedua, a'u-nya dipisah, kemudian bismillah digabung dengan surat. Jadi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, itu boleh. Nggak masalah. Jadi digabung antara bismillah dengan surat. Boleh. Cara yang ketiga, wawaslul basmalati bisurati faqat. Wawaslul isti'adzati bil basmalati faqat. Cara yang ketiga yaitu menyambung a'udzubillah dengan bismillah saja. Jadi a'udzubillah dengan bismillah digabung, terus baru baca ayat. Seperti a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Itu juga boleh, enggak ada masalah. Kemudian seterusnya yang keempat, wawaslul jami', menyambung semua. Ini juga nggak ada masalah. Jadi kalaupun misalnya kita dengar ada yang baca seperti itu, nggak ada problem. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nggak masalah. Berarti 4 macam cara ini dibolehkan cara membacanya, nggak ada masalah. Kemudian
idza atal qari'u bil basmalati bainas surataini. Nah, apabila membaca oleh seorang qari membaca bismillah di antara dua buah surat. Nah, ini fakam wajhan fiha, maka ada berapa macam cara membacanya? Jawabnya fiha arba'atu aujuhin. Itu cara bacanya ada 4 cara. Salah satu aujuhin jaizah. 3 cara. Yang pertama, ini dibolehkan. Wa wahidun ghairu jaiz. Sedangkan 1 cara lagi ini tidak boleh. Penjelasannya, amma salasatul jaizatu fal awwalu minha qat'ul kulli. Jadi 3 cara yang pertama yang dibolehkan, maka yang pertama itu yaitu qat'ul kulli, memutuskan semuanya. Jadi tiap-tiapnya itu kita putuskan. Nah, contohnya kita baca antara 2 surat. Kita baca contohnya daripada surat Al-Falaq. Wa min syarri hasidin idza hasad. Terus ini di sini kita wakaf. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, ini dibolehkan. Jadi kita putuskan ayat terakhir, kemudian kita wakaf, kemudian masuk ke bismillah, kita wakaf, terus baru kita baca awal daripada surat yang pertama. Nggak ada masalah. Watsani waslul basmalati fi awwali surah. Nah, cara yang kedua yaitu menyambung bismillah pada awal surat. Jadi kita putus, misalnya contohnya gini. Wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, ini berhenti. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, ini boleh. Berarti kita gabung bismillah dengan awal surat. Enggak ada masalah. Yang ketiga, watsalitsu waslul kulli, yaitu menyambung semuanya. Jadi akhir surat sebelumnya kita sambung dengan bismillah, terus kita sambung dengan awal surat berikutnya. Nah, contohnya wa min syarri hasidin idza hasada bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, ini boleh. Nggak ada problem. Wa amma ghairul jaiz. Nah, adapun yang tidak boleh, fahuwa ma idza wasala akhiru surah bil basmalah, yaitu barang yang apabila menyambung akhir surat dengan bismillah, wa wuqifa, dan berhenti, wabtu dia bima ba'daha, dan memulai dengan barang sesudahnya. Nah, ini yang nggak boleh. Jadi kita sambung akhir surat dengan bismillah, kemudian kita wakaf, baru kita lanjutkan dengan awal surat yang lain. Nah, ini nggak boleh. Misalnya contohnya ini, wa min syarri hasidin idza hasada bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, ini tidak dibolehkan. Kenapa? Nah, alasannya yaitu wa wajhu adami jawazihi annahu yuhimu annal basmalata min akhiri surah. Nah, jadi wajahnya ini ketiadaan boleh, tidak dibolehkan, karena bahwasanya memberi kesan bahwa bismillah itu merupakan akhir daripada surat sebelumnya. Mungkin ini penjelasan untuk pelajaran yang pertama yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.